to get to the top. It takes character to stay on the top. Yang kurang lebih kalau diterjemahkan, selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Kurang lebih artinya begitu. Jadi kalau kita itu mau mencapai puncak, yang diperlukan itu keterampilan, keahlian, dan kerja keras. Pokoknya you have the skills, necessary skills, dan saudara mau bekerja keras, you will get to the top. Tapi untuk stay on the top itu diperlukan karakter. Karena ketika orang karakternya tidak siap, dia ada di puncak, maka dia mudah jatuh. Dan saya sudah melihat bukan cuma jemaat, tapi rohaniwan juga sama. Ketika mereka ada di puncak, mereka tidak bisa bertahan lama. Kenapa? Karena tidak punya karakter. Hari ini kita belajar supaya itu tidak terjadi pada kita. Dan khusus hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Gideon. Gideon. Nah, kira-kira Gideon ini kalau dalam Alkitab bahasa Jawa namanya siapa? Gendon. Ya, benar Gendon. Bukan ya, Gideon atau Gideon ya. Saudara cek di Alkitab bahasa Jawa namanya bukan Gendon, tapi tetap Gideon. Nah, kehidupan Gideon itu adalah sebuah tragedi. Dan saya coba terangkan dulu bedanya tragedi dengan komedi itu apa. Paham nggak mengapa kalau tertawa itu mulutnya seperti bentuk U? Ya kan? Kalau tertawa itu emotikonnya kan bentuk U kan? Terus ada orang yang protes, Pak, saya kalau ketawa nggak gitu Pak. Saya kalau ketawa itu, wah, oh gini Pak. Lah cuawaan berarti ketawanya itu tanpa kesopanan. Kalau gitu, kalau orang biasa ketawa itu simbolnya itu ini, U. Itu namanya komedi. Jadi kalau misalnya dulu kita hidup di zaman Yunani kuno dan kita menonton teaternya, maka mereka itu memakai topeng. Topengnya ada yang bentuknya gini, ada yang bentuknya terbalik. Nah, yang bentuknya U itu namanya komedi. Yang bentuknya terbalik itu namanya tragedi. Berarti asal kata komedi sebetulnya bukan lucu. Cuma sekarang kita terbiasa komedian itu selalu lucu. Padahal komedi itu maksudnya adalah hidup yang berubah naik ke atas. Contohnya misalnya begini, kalau komedi itu ada seorang anak raja begitu, hidupnya enak luar biasa. Lalu ternyata ada pegawai istana yang tidak suka kepada dia. Karena ketika pegawai istana menyatakan cinta kepada dia, ditolak. Walaupun ditolak dengan halus, pegawai istananya tetap sakit hati, lalu berusaha untuk menculik sang putri ini. Sang putri akhirnya berhasil diculik, disiksa, wah, dimasukkan di dalam bawah tanah gitu kan. Wah, semuanya ke bawah sini. Tapi suatu ketika ada seorang pemburu yang gagah berani, wah itu sedang mencari mangsa dan dia masuk di dalam lubang di dalam tanah itu. Lalu dia berjumpa dengan yang namanya si putri ini gitu. Dan lalu mereka bercakap-cakap gitu kan. Nah, kemudian ditolonglah oleh pemuda yang gagah berani ini. Lalu pemuda yang gagah berani mendatangi pegawai istana tadi dan membunuhnya. Sehingga akhirnya dia dan sang putri menikah bahagia, happy ever ending. Itulah kurang lebihnya kayak gitu, happy ending forever. Nah, itu namanya komedi. Tapi ada juga yang namanya tragedi. Tragedi itu berarti dari bawah, mungkin seorang pemuda desa yang tidak bisa apa-apa, sering dihina oleh orang, makan pun susah. Sebetulnya orang kaya dengan orang miskin itu sama-sama, makannya susah. Kalau orang miskin itu susah cari makan, jadi makannya susah. Kalau orang kaya susah berhenti makan, karena makan terus. Itu persoalan saya dulu waktu miskin, saya susah makan gitu. Sekarang jadi pendeta susah berhenti makan, karena diajak makan terus. Jemaat kalau ngajak makan selalu kalimatnya di mana-mana sama. Gak apa-apa Pak, sekali-kali gitu. Wah, saya ini khawatir nanti kena kolesterol. Gak apa-apa Pak, kebetulan telur asin kan gak tiap hari Pak. Siapa bilang gak tiap hari? Orang yang ngajak makan kan bisa tiap hari kan gitu. Tapi anyway, ada pemuda yang dibuang orang gitu, segala macam, miskin apa segala macam. Akhirnya ketika dia ada di sebuah hutan, dia berjumpa dengan kelinci yang terluka. Wah, setelah itu kelincinya ditolong oleh pemuda ini dan tiba-tiba wah, kelinci ini nih, wah, berubah jadi kacang karena kelincinya dua. Yang tahu-tahu aja ya. Oke, setelah
setelah kelincinya berubah jadi seorang putri, seorang peri, lalu akhirnya pemuda ini ditolong gitu kan. Kamu minta apa saja akan saya beri. Lalu dia diberi kekuasaan yang hebat, senjata yang hebat. Akhirnya sang pemuda ini menjadi orang hebat, menguasai seluruh negeri, jadi raja. Tapi dia akhirnya sombong, tidak peduli dengan orang lain, tidak tahu bersyukur dengan peri itu. Sehingga pada akhirnya banyak orang melempari dia dengan batu. Wah, itu separuh melempari nggak kena, separuhnya kena. Akhirnya tetap mati dia. Dan pada waktu dia mati, dia tidak dikuburkan orang, dibuang sembarangan. Nah, kita langsung lihat tuh hidupnya dari bawah naik, setelah naik turun. Itu namanya tragedi. Nah, kehidupan Gideon kurang lebih seperti itu. Jadi ini sinopsis kehidupan Gideon itu seperti itu. Nah, yang sudah paham kalau mau pulang duluan silahkan, tidak butuh penjelasan dari saya. Coba ya kita sekarang lihat dari awal kehidupan Gideon seperti apa. Saya bacakan Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Saya bacakan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kemudian jawab Gideon kepadanya ayat 13. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Amin. Amin. Ini pemunculan pertama Gideon. Jadi bayangkan waktu itu bangsa Israel dikalahkan dan dijajah oleh Midian. Bangsa Midian itu tahu kapan bangsa Israel panen anggur, kapan mereka panen ini dan itu. Sehingga bangsa Israel seringkali sebelum panen sudah panen duluan supaya tidak didahului musuhnya. Dan dalam posisi yang kita baca teks tadi, Gideon sedang memeras anggur. Dan memeras anggurnya apa? Di tempat yang tersembunyi. Bukankah begitu di ayat yang ke-11 dikatakan Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, ada tulisannya agar tersembunyi bagi orang Midian. Berarti Gideon ini dalam keadaan yang ketakutan, makanya dia mengirik gandum pun di tempat yang tersembunyi supaya tidak tahu musuh. Lalu malaikat datang kepada Gideon dan malaikatnya menyapa Gideon dengan sebutan yang luar biasa. Sebutannya gini nih di ayat 12. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini sapaan atau ejekan coba? Gideon ini lagi ketakutan, ngirik gandum aja anggur itu ya. Dia mengirik gandum itu di tempat yang tersembunyi nih. Dia di tempat yang tersembunyi. Berarti karena dia takut. Terus malaikat datang dan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saya yakin Gideon waktu disapa oleh malaikat begitu, dia pasti noleh ke belakang. Siapa ya yang dimaksud itu? Kenapa? Karena Gideon itu bukan orang yang pemberani. Tapi malaikat menyapa dia, hai pahlawan yang gagah berani. Lalu Gideon jawabnya begini kan, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua yang buruk ini terjadi? Kenapa kami dikalahkan oleh musuh-musuh kami? Mengapa? Terus jawaban dari malaikat begini, ayat 14 ya, tolong ditampilkan ayat 14. Kan Gideon tanya nih, ayat 14 ya. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua kesusahan ini menimpa kami? Ayat 14 nggak ada jawabannya juga. Malaikat ngomongnya gini, pergilah dengan kekuatanmu ini. Kekuatan apa? Coba.
Selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Coba saudara kalau jadi Gideon, emosi nggak sih dengan malaikat ini? Saudara sedang ketakutan, disapa, hai pahlawan yang gagah berani, Tuhan menyertai engkau. Lalu Gideon berkata, loh kalau disertai, kenapa kami kalah oleh bangsa Midian? Pergilah dengan kekuatanmu ini. Kalau saya jadi Gideon ya, saya bisa pindah iman loh ini. Bisa pindah keyakinan, ngurus KTP baru ini. Karena kan ketakutan nih. Ketika ketakutan, dia tanya, punya pertanyaan. Malaikatnya ngulangi lagi. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Makanya Gideon jawab di ayat yang ke-15 gini. Ah Tuanku, dengan apa ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, sukuku itu kaumku paling kecil di antara suku Manase. Padahal di antara semua suku Israel, Manase ini bukan suku besar. Tapi di antara Manase semua kaumnya, Gideon ini yang kecil. Dan di dalam keluarganya, dia paling muda. Jadi ketika malaikat Tuhan bilang, pergi dengan kekuatanmu ini. Dia bingung, kekuatannya mana? Aku nggak punya kekuatan apa-apa. Sukuku kecil di antara semua suku Israel. Kaumku kecil di antara sukuku. Dan di dalam keluargaku, aku yang paling muda. Tapi malaikat jawabnya gini, ketahuilah aku yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Jadi 3 kali Tuhan berkata, aku menyertai engkau, aku menyertai engkau, aku menyertai engkau, aku mengutus engkau. Ketika Gideon merasa, aku gak punya kekuatan, Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Siapakah aku ini? Aku menyertai engkau. Kita seringkali sama Tuhan itu ingin kerjasama. Padahal dalam prakteknya, Tuhan itu ingin kita melihat saja. Tapi kita kepinginnya kerjasama sama Tuhan. Kepinginnya punya saham. Sehingga nanti kalau berhasil, kita tuh bisa cerita. Ya memang Tuhan menyertai aku. Tapi kalau aku penakut kayak Gideon, mana bisa. Ya Tuhan sih menyertai aku. Tapi kalau aku gak ngambil keputusan yang berani, oh mana mungkin berhasil perusahaanku. Oh ya memang Tuhan menyertai aku, memberikan istri yang cantik, yang baik ini. Oh tapi kalau saya nggak nekat, ditolak 10 kali, saya terus nerjang ya. Nggak mungkin saya bisa dapatkan dia. Selalu kita sebagai manusia, kita tuh kepengen take creditnya itu loh, untuk kita sendiri. Makanya Tuhan biarkan Gideon. Ketika Gideon bertanya, aku ini punya kekuatan apa? Malaikat nggak bilang gini, Gideon, ketahuilah, dalam sebulan kamu belajar martial arts, engkau akan jadi petarung yang hebat di UFC. Enggak. Gideon, kamu nggak sadarkah bahwa kamu punya talenta yang luar biasa, cuma sekarang belum kelihatan. Beri aku sebulan memberikan training khusus kepada kamu. Enggak juga. Ketika Gideon merasa aku nggak punya kekuatan, malaikat seolah-olah bilang, memang. Tetapi kenapa dipanggil pahlawan yang gagah berani dan sebagainya? Karena nanti Gideon akan diproses oleh Tuhan. Jadi sebetulnya yang paling penting itu pimpinan Tuhan, bukan modal yang ada di tangan. Yang penting itu pimpinan Tuhan, bukan modal yang ada di tangan. Saya masih ingat ketika anak saya yang pertama SMA bilang ke saya, Pak, boleh nggak kuliah di Amerika? Oh boleh kok, nggak ada yang larang kok. Jadi Presiden Indonesia juga nggak larang, Presiden Amerika nggak larang, semua orang nggak ada yang larang kalau mau kuliah di Amerika. Maksudnya adalah Papa punya duit nggak gitu. Pertanyaannya, saya ngomong gini sama anak saya, pertanyaannya salah kok. Bukan Papa punya duit atau enggak. Pertanyaannya, kamu kuliah ke Amerika pimpinan Tuhan enggak? Kamu yakin ini kehendak Tuhan enggak? Dia bilang yakin. Kenapa kamu yakin? Ya supaya horizonnya dia itu berkembang, dan dia memang suka dengan budaya Amerika, mau menjaga orang-orang di sana. Ya saya bilang, kalau kamu yakin pimpinan Tuhan, don't worry, Papa pasti punya uang. Pas kamu kuliah, Papa punya uang. Berarti sekarang Papa nggak punya uang? Iya sekarang. Lo berarti nggak bisa kuliah? Lo ya nggak bisa loh. Papa punya uang sekarang pun kamu nggak bisa kuliah, belum lulus SMA, ya kan? Jangan bingung dulu. Pokoknya nanti pas kamu kuliah, kalau kamu yakin pimpinan Tuhan, Tuhan sediakan gitu. Dan ternyata benar, kita save money dan sebagainya. Dan Tuhan buka jalan. Ada orang yang tidak tahu apa-apa gitu. Terakhir, beberapa minggu sebelum anak saya berangkat, saudara, dia itu nanyakan kabar anak saya. Sudah lama tidak berjumpa. Lalu setelah itu dia titip amplop. Ini ya, titip amplop buat Sinyo beli permen di Amerika. Beli permen di Amerika. Di amplopnya.
Wah, saya pegang tebel gini. Wah, anak saya bisa giginya rontok semua, kebanyakan permen gini kan. Tapi dia bilangnya beli permen, istilahnya dia gitu. Sampai di rumah saya buka gitu kan sama anak saya gitu. Begitu dibuka, uang kuliah 1 tahun ada di amplop itu. Dan saya ngomong sama anak saya, sih, papa sudah save 1 tahun, Tuhan sediakan melalui dia. 2 tahun kamu aman di sana. Sudah. Tahun ketiga, loh kamu tuh loh belum jalan, Tuhan sediakan 2 tahun. Kau sudah bingung tahun ketiga itu loh. Udah, tenang, Tuhan pasti sediakan. Loh anak saya loh 2 tahun lalu sudah lulus S2 malahan. Saya nggak pernah minta uang, dia nggak pernah nggak bisa makan. Karena tiap kali nggak bisa makan, saya suruh pergi ke rumah jemaat, besuk satu-satu. Bukan, Tuhan pelihara, Tuhan pelihara. Jadi yang paling penting itu adalah pimpinan Tuhan atau enggak, bukan modal yang ada di tangan, tapi pimpinan Tuhan. Amin. Untuk segala sesuatu, yang paling penting bukan seberapa banyak modal yang ada di tangan, tetapi seberapa jelas pimpinan Tuhan bagi kita. Kalau jelas, jalani aja. Nah, Gideon ini selalu mikirnya itu bukan penyertaan Tuhan, bukan pimpinan Tuhan, selalu fokusnya dirinya sendiri. Dan saya tidak heran, karena memang Gideon ini terkenal sebagai penakut. Coba kita lihat ya. Perasaan dominan Gideon adalah takut. Misalnya di pasal 6 ayat 27 dikatakan, ketika Tuhan berkata, kamu pergilah runtuhkan mezbah Baal milik ayahmu. Lalu yang dilakukan Gideon ini, Gideon membawa 10 orang hambanya, padahal tidak disuruh membawa hamba. Bawanya 10 lagi, bukan 1-2. Diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya, dia merasa yang paling muda, dan kepada orang-orang kota itu, karena penduduk kota juga menyembah Baal, untuk melakukan hal itu pada waktu siang dia tidak berani. Maka dilakukannya lah pada waktu malam. Dan ketika peperangan sudah siap, Gideon berhadapan dengan orang-orang Midian di perkemahan mereka. Tuhan berkata begini, Gideon, turunlah, kamu mata-matai perkemahan itu. Tapi Tuhan tahu ketakutan Gideon. Makanya Tuhan jawab begini, tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Jika kamu takut menyerbu. Jadi kata takut itu muncul berkali-kali, dan itu dikaitkannya dengan Gideon. Gideon awalnya itu bukan siapa-siapa. Dia adalah orang yang takut. Nah, bagaimana Gideon mengatasi ketakutannya? Dan bagaimana Tuhan mengatasi ketakutan Gideon? Gideon yang mengalami ketakutan, dia meminta tanda. Berapa kali Gideon meminta tanda? Gideon menguji Allah. Berkali-kali dia minta tanda. Pertama kali malaikat Tuhan datang kepada dia dan menyapa, "Hai pahlawan yang gagah berani." Gideon minta tanda. Sebentar, aku nanti membawa daging, nanti kalau muncul api berarti benar ini dari Tuhan. Minta tanda dulu dari malaikatnya. Dan pada waktu sudah yakin dikasih tanda, yang dilakukan Gideon apa? Minta tanda lagi. Minta tanda lagi. Nanti aku akan taruh kulit binatang ini di luar. Nanti kalau dia kering sekelilingnya basah berarti dari Tuhan. Dijawab sama Tuhan. Gideon ngapain? Minta tanda lagi. Sekarang dibalik, yang itunya basah, sekelilingnya kering. Dijawab lagi sama Tuhan. Kenapa berkali-kali dia minta tanda? Takut. Dia itu takut. Makanya jadi orang Kristen jangan suka cari tanda. Karena orang yang mencari tanda berarti seringkali orangnya lemah, kurang beriman, takut. Tapi di banyak gereja justru orang bangga. Saya minta tanda dari Tuhan. Dan oleh Tuhan dijawab, saudara. Wah, semua tepuk tangan. Wah, hamba Tuhan ini hebat. Loh, kalau kita hebat, kita nggak perlu tanda. Jadi tanda itu untuk orang yang lemah. Saya pernah minta tanda nggak dari Tuhan? Minta. Tapi mintanya nadanya gini, Tuhan, aku ini bodoh. Tidak tahu pimpinanmu, masih bingung. Aku ini kurang beriman terhadap pimpinanmu. Jadi Tuhan, tolong. Kasih aku tanda. Jadi bukan gini, Tuhan kalau mau pakai aku, oke, tak kasih syarat. Tuhan kasih tanda ini dan itu. Enggak sih. Itu saya dulu waktu saya jadi hamba Tuhan. Waktu Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Padahal saya mau jadi ilmuwan, mau jadi seniman.
Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, saya kan nggak mau. Maka saya minta tanda tuh dari Tuhan. Wah, tandanya macam-macam. Saya minta tanda dari Tuhan. Saya minta tanda satu gini, dijawab sama Tuhan. Minta tanda lagi satu, dijawab lagi sama Tuhan. Wah, untung saya nggak minta lebih lagi. Saya khawatir nanti kalau dipanggil Tuhan nolak terus. Nasib saya seperti Yunus di perut ikan. Ya kalau ikannya gede, kalau ukuran nanggung itu loh Sarah. Itu boyoknya itu bisa 3 hari 3 malam boyokan kan gitu kan. Saya minta tanda dulu dengan konsep yang salah. Saya minta tanda sebetulnya supaya Tuhan menggagalkan. Karena saya cari tanda yang Tuhan itu pasti nggak bisa jawab. Salah satunya apa? Papa saya yang ateis, yang membenci kekristenan harus setuju saya jadi pendeta. Jadi saya minta tanda terakhirnya itu. Pokoknya kalau Tuhan panggil aku jadi hambamu, aku minta papaku setuju. Karena papaku sering berkata apa? Di depan teman-temannya. Aku lebih senang punya anak penjahat daripada pendeta. Wah gitu. Tapi Tuhan itu humoris ya. Anaknya jadi pendeta tuh. Dan cucunya jadi pendeta juga. Makanya saya ngomong sama anak saya, moga-moga anakmu nanti juga pendeta. Nanti kita di surga roasting engkong bareng-bareng. Kita roasting engkong bareng-bareng kan gitu. Tuhan itu humoris, nggak mau anaknya jadi pendeta. Bukan cuma anaknya, cucunya juga pendeta. Makanya saya doakan supaya cicitnya juga jadi pendeta itu kan gitu. Jangan khawatir saudara, Tuhan itu sertai kita. Tapi karena Gideon itu penakut, lemah imannya, dia minta tanda. Dan di dalam kebaikannya, Allah itu memahami ketakutan Gideon. Sehingga pada saat Gideon tidak minta tanda pun, Tuhan beri tanda. Misalnya, ketika Gideon pergi dengan bujangnya ke perkemahan Midian, Tuhan itu buat peristiwanya itu koinsidental, tapi koinsiden. Tapi sebetulnya itu bukan kebetulan. Yaitu tentara musuh saling cerita, tadi malam aku mimpi gini nih, wah gitu, cemberut tempat kita. Lalu temannya menafsirkan, wah itu berarti Gideon akan mengalahkan kita tandanya. Wah, Gideon dan budanya dengar, wah ini tanda dari Tuhan nih. Gitu. Jadi Gideon minta tanda terus, sama Tuhan dikasih. Bahkan ketika Gideon tidak minta, Tuhan kasih. Tapi mengapa Tuhan kasih tanda terus? Karena Gideon penakut, dia kurang beriman. Makanya dia minta tanda. Tapi Tuhan juga menguji Gideon. Kalau tadi Gideon menguji Allah, Tuhan juga menguji Gideon. Jadi setelah Gideon itu berani dan memberikan ajakan, siapa yang mau berperang buat aku? Wah, penduduk Israel ikut semuanya. Dan Tuhan berkata, terlalu banyak yang ikut kamu. Aku mau mengadakan seleksi fit and proper test gitu kan. Tesnya gampang banget. Suruh mereka minum di sungai. Nanti dilihat semua minum di sungai. Ribuan, ratusan ribu orang minum di sungai. Terus Tuhan bilang gini, yang minum pakai tangan disendirikan. Yang minum langsung dengan mulutnya suruh pulang. Dan ternyata yang minum pakai tangan 300. Dan itu memberitahu kita apa? Jumlah orang sopan sedikit memang. Lebih banyak orang yang tidak sopan. Itu ribuan langsung nyosop kayak begitu kan ya. Yang ini pakai tangan gitu kan. Dan Tuhan pilih yang 300 bukan karena mereka sopan sih, bukan. Kenapa Tuhan pilih mereka? Karena jumlahnya sedikit. Tuhan punya maksud. Gideon ini penakut. Makanya Tuhan sedang melatih Gideon. Gideon, kamu takut kan? Iya. Pasti kamu seneng kan? Pasukanmu banyak. Sekarang tak kurangi pasukanmu, 300 cukup. Padahal kalau kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 12, dikatakan tentara Midian dan Amalek karena mereka bergabung seperti belalang banyaknya, seperti pasir di tepi laut. Dan di dalam pasal 8 ayat 10 yang dikalahkan Tuhan akhirnya saling membunuh satu dengan yang lain, 15.000. Dan yang melarikan diri itu ribuan. Jadi kalau di total semua kurang lebih 35.000. Bayangkan ya. Coba ya. Saya kok malah nggak yakin melihat wajah saudara ya. Saya coba cek dulu ya. Di dalam Hakim-Hakim saudara ya. Coba saya bacain Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Hakim-Hakim pasal yang ke-8, coba kita lihat ayat yang ke-10 ya. Kalau bisa ditampilkan, tolong ditampilkan supaya kita semua bisa mengikuti. Oke, Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat yang ke-10.
Apakah sudah bisa ditampilkan? Sementara itu Sebah dan Salmunah ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira berapa? 15.000 orang banyaknya. Jadi yang melarikan diri 15.000 banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000. Jadi yang tewas 120.000, yang lari 15.000. Jumlah totalnya berapa? Ya kan, mesti kalau ditanya jumlah orang nggak cepat. Ada baju 150.000, diskon 40 tambah 20 berapa? Langsung. Aneh kalau ngitung harga itu bisa cepet ya kalkulatornya. Tapi ngitung orang bisa lama banget. Bayangkan ya, ini 15.000 yang masih selamat, yang mati 120.000, berarti 135.000 totalnya. Dilawan dengan 300. Tuhan menguji Gideon nih. Jangan banyak-banyak. Aku tahu kamu penakut. Jadi dikasih banyak pun tetap takut kan? Ya lebih baik nggak usah banyak, dikurangi jadi 300. Tapi mungkin kita berkata, ya 300 kalau senjatanya hebat, gak masalah dong. Walaupun 300. Ternyata kalau kita lihat senjatanya apa? Cuma sangkakala, buyung kosong dan pelita. Jadi senjatanya cuma itu, 300 dibagi 3, terus sangkakala dibunyikan, buyungnya gitu. Ternyata tentara musuh itu kebingungan di malam hari. Wah, ada apa nih? Ada apa? Akhirnya dia ngambil pedang, saling bunuh satu sama lain. Dan yang mati 120.000. Tuhan yang berperang bagi Gideon. Jadi Gideon cuma menyelesaikan 15.000 yang lari itu loh. 120.000 Tuhan yang selesaikan. Dan itu tanpa senjata yang berarti. Bayangkan, sangkakala, gitu kan, supaya kelihatan gak rame banget, buyung dipukul, wah tambah rame lagi gitu kan ya, pakai pelita gitu. Apalagi kalau sampai Tuhan nambahin, bunyikan sangkakala, pecahkan buyung dan bawa semua istrimu untuk ngobrol. Wah tambah rame lagi kan, orang tambah bingung, ini ada apa nih gitu kan, kok rame banget gitu kan. Akhirnya malah wah bunuh-bunuhan mungkin bisa habis, gak ada yang lari ya kalau istri-istri dibawa suruh ngobrol di sini. Maafkan ya Bapak Ibu ya, mumpung gak ada istri saya soalnya. Tuhan yang berperang. Gideon penakut, kemudian dia menguji Allah. Tapi Tuhan juga menguji Gideon, supaya Gideon akhirnya siap. Tapi sayangnya, setelah Gideon menang, ini dia yang terjadi. Makanya hati-hati dengan keberhasilan. Gideon itu dari penakut menjadi menakutkan. Pada waktu dia mengejar 15.000 tentara dengan raja-rajanya itu, dia mengejar, dia melewati beberapa kota Sukot dan Penuel. Dan Gideon ngomong gini kepada penduduk kotanya, tolong beri minum dan air untuk aku dan tentaraku. Penduduk kotanya bilang gini, kok enak, siapa kamu? Gideon gak terima. Gideon bilang gini, nanti setelah aku nangkap mereka, aku balik, kamu tak siksa semuanya. Dan nanti menaramu tak robohkan. Dan benar-benar dia lakukan. Setelah menang, padahal dalam kondisi capek, lelah, setelah menang, dia masih punya tenaga untuk menyiksa 2 penduduk kota ini. Dan bukan cuma itu, raja-raja itu ditangkap. Lalu dia berkata begini kepada anaknya, ambil pedangmu, bunuh 2 raja ini. Anaknya dikatakan demikian oleh Alkitab, anak Gideon tidak berani karena dia takut masih muda. Tapi Gideon langsung, oke, kalau kamu gak berani, diambil pedangnya. Gideon yang bunuh 2 raja itu. Harusnya ketika Gideon melihat anaknya ketakutan karena masih muda, harusnya Gideon ingat dong, pertama kali dia dipanggil Tuhan, dia ngomongnya apa? Di antara kaum keluargaku, aku yang paling muda. Dan bukankah dia penakut juga? Harusnya kan dia bisa paham tuh orang ini. Tapi ternyata tidak semua bisa paham. Makanya salah kalau kita berkata begini ya, orang itu loh sekarang setelah sukses perhatian sama orang miskin. Kenapa? Karena dia dulu pernah miskin. Salah. Karena saya sudah melihat beberapa orang yang dulu miskin, setelah jadi kaya, tetap tidak peduli dengan orang miskin. Siapa bilang kalau dulu miskin, setelah dia jadi kaya, dia tetap rendah hati karena dia pernah miskin. Dia peduli dengan orang miskin karena dia pernah miskin.
Tidak kok. Buktinya loh banyak orang yang setelah kaya nggak peduli dengan orang lain. Saya bahkan mengenal satu hamba Tuhan. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Nanti ada di sini. Saya sebutkan juga saudara nggak tahu. Orang itu asalnya dari kampung, dari sebuah pulau. Dan orang tuanya itu dengar-dengarnya pekerjaannya itu permisi ya, kurang bagus. Jadi kuli bangunan sama penjajah makanan apa gitu. Orang miskin sekali. Lalu dia diangkat anak oleh keluarga yang kaya raya di Jakarta. Angkat anak. Orang tua angkatnya dia kerjanya properti, kontraktor. Pada waktu hamba Tuhan ini pelayanan dan ditanya, mama papa kerja apa? Coba tebak. Dia jawabnya apa? Benar sekali. Dia jawab properti. Ke semua orang dia jawab properti. Makanya ada temannya yang tahu dia berasal dari kampung, bahwa bapaknya tukang beca, ibunya tukang penjual pisang goreng. Marah sekali. Kenapa kamu malu mengakui? Walaupun tukang beca kan yang penting halal. Yang penting bertanggung jawab menghidupi keluarganya. Walaupun penjual pisang goreng, ya tapi nggak apa-apa, bukan koruptor kan? Tapi dia malu. Dia lebih memilih cerita di mana-mana orang tuanya itu kerjanya properti. Jadi siapa bilang orang miskin setelah kaya dia senang dengan orang miskin? Enggak begitu, enggak semuanya. Ini Gideon penakut. Setelah dia berhasil, dia nggak bisa paham anaknya yang penakut. Keberhasilan telah mengubah Gideon. Yang berikutnya yang mengubah Gideon adalah dari minder menjadi gila hormat. Dari minder menjadi gila hormat. Dia berkata, siapakah aku ini? Aku gak layak. Aku ini paling kecil dan bla 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 gitu kan. Tapi setelah berhasil, saudara, bangsa Israel minta Gideon jadi raja. Dan Gideon menolak di pasal 8 ayat 22-23. Dia menolak memang, tapi jangan salah. Gideon berkata, aku dan anak-anakku tidak akan menjadi raja atas kamu. Biar Tuhan yang memerintah atas kamu. Sedap gitu kan, cakep gitu. Tapi lalu dia berkata begini, hei, kumpulkan semua emas, berikan kepadaku. Semuanya kasih emasnya, jadahan perah diberikan ke Gideon. Berarti Gideon berperilaku seperti raja. Karena raja itu kalau dia bukan raja, maka semuanya dapat bagian sendiri-sendiri. Kalau dia sampai minta dari semua, berarti dia bertingkah laku seperti raja. Dan dua raja yang dia bunuh itu, ketika berjumpa dengan Gideon, Gideon tanya gini, kenapa kamu membunuh orang-orang itu? Mereka jawab gini, tingkah lakumu seperti anak raja. Gideon di mata musuhnya pun seperti anak raja. Dan yang aneh apa? Gideon punya anak dan dia beri nama Abimelek. Abimelek ini bahasa Ibrani yang artinya anak raja. Jadi satu sisi dia bilang, aku gak mau jadi raja atas kamu, biar Tuhan yang memerintahmu, keren banget. Tapi mas-masmu taruh sini semua perhiasan hasil jarahan perah, karena aku adalah raja. Dan kamu jangan lupa ya, anakku namanya Abimelek, anak raja. Berarti Gideon menempatkan diri sebagai raja. Dari minder menjadi gila hormat. Bahkan Gideon akhirnya dengan semua emas tadi, dia membangun baju efod, yaitu baju imam dari emas, sehingga bangsa Israel menyembah itu. Coba saudara pikirkan, Gideon ini kan bukan dari keturunan imam. Dia dari suku Manase, bukan dari suku Lewi, bahkan bukan dari keturunan Harun. Wong Lewi aja bukan, apalagi keturunan Harun. Jadi tidak ada hubungannya baju efod dengan Gideon. Sehingga pertanyaannya, mengapa dia memilih membuat baju dari efod? Kenapa? Ingat nggak? Sebelum zaman hakim-hakim, pada waktu keluar dari padang gurun, pemimpin spiritual ada, yaitu Harun, imam besar. Pemimpin politik ada, yaitu Musa. Pada waktu menduduki tanah Kanaan zaman Yosua juga sama. Yosua itu pemimpin politik, tetapi ada imam besar sebagai pemimpin rohani. Tapi pada zaman hakim-hakim nggak ada dua-duanya. Sehingga Gideon ketika menang, dia merasa dia pemimpin politik, tapi dia merasa rasanya kok kurang ya.
Aku harus jadi pemimpin spiritual. Tapi kalau dia mengangkat dirinya jadi imam, dia tahu itu salah. Dia tahu itu pasti ditolak. Bangsa Israel dianggap negatif. Bangsa Israel akan menganggap dia negatif. Tapi akhirnya dia pakai patung efod bajunya imam. Jadi Gideon ini orangnya gila hormat, tapi berusaha untuk main cantik gitu. Dia nggak mau pemimpin politik plus spiritual. Tapi dia kepengen itu. Makanya apa? Baju efod. Nanti mungkin kalau ada orang protes, loh kamu kok jadi imam? Enggak, aku nggak jadi imam. Aku cuma membuatkan baju efod. Makanya banyak orang menyembah di situ kan. Seolah-olah Gideon ini imam besarnya. Karena dia sudah punya kekuatan politik sebagai pemenang perang ini. Dia nggak mau jadi raja, tapi tingkah lakunya seperti raja. Dia nggak mau jadi raja, tapi menerima jarahan seperti raja. Jadi kita harus hati-hati, saudara, dengan keberhasilan kita. Karena mungkin kita tidak seperti Gideon yang kelihatan sekali gila hormat. Tapi mungkin kalau kita jujur dengan hati kita bisa loh jadi orang yang gila hormat. Saya pernah ditegur Tuhan masalah ini, saudara. Mungkin sekitar 7 tahun yang lalu lah, mungkin atau 8 tahun yang lalu. Saya itu diundang khotbah di sebuah persekutuan. Saya pertama kali ke situ dan saya udah siapin semua khotbah saya sebaik-baiknya. Lalu ketika saya cari tempatnya, susahnya setengah mati. Di Surabaya tapi jalannya kecil-kecil. Sampai berapa kali ketemu mobil itu mundur-mundur lagi loh. Susah payah saya menemukan tempat persekutuan itu, saudara. Dan ternyata setelah ketemu, itu tempatnya tahu nggak? Tempatnya itu mojok gang buntu. Saya sudah pikir jauh banget kayak di luar kota. Saya tuh sampai ke tempatnya 1,5 jam loh, saudara. Padahal Surabaya dengan Surabaya, karena jalannya kecil-kecil nggak tahu. Zaman itu nggak musim Google Map. Saya turun berapa kali tanya orang gitu. Setelah sampai, saya disambut pimpinannya, saya duduk. Setelah duduk, saya lebih kaget lagi, saudara. Yang datang itu bukan masalah jumlahnya, tapi permisi ya. Yang datang itu ada orang yang sendirian gini, sendirian. Gitu. Waduh, kok apa? Terus yang satu ya, orangnya itu udah tua banget gini, belum mulai ibadah, udah tidur gini. Terus yang satunya lagi itu kayak berkebutuhan khusus semua. Permisi ya. Sampai saya bilang, wah, ini Ibrani Yunani nggak bisa dikeluarkan nih dengan orang-orang yang modelnya kayak gini kan ya gitu. Dan ketika saya duduk, Tuhan tegur saya. Ketika saya bilang gini, kalau cuma gini, buat apa ngundang saya? Kan bisa ngundang yang lain. Dan Tuhan tegur, kamu tuh siapa sih? Dulu kamu mulai pelayanan, kamu bukan siapa-siapa juga. Kenapa kamu berani ngomong gitu? Jadi akhirnya saya minta maaf. Saya minta ampun sama Tuhan. Terus saya melayani dengan semangat di situ. Diundang lagi, saya tetap datang lagi. Kenapa? Karena itu baik buat saya. Kelihatannya rendah hati, tapi sebetulnya tidak. Kita kadang-kadang bisa berusaha untuk, kita tidak gila hormat, tapi kalau dipuji senang. Dan kalau tidak dipuji, kepikiran, kok nggak dipuji ya? Biasanya dipuji ya. Jadi memang bukan orang yang suka menyombongkan diri memang ya kan. Kalau orang menyombongkan diri kan vulgar banget. Itu bukan Gideon sih. Kalau Gideon itu kan mainnya halus ya kan. Aku nggak mau jadi raja, tapi perlakukan aku seperti raja. Aku nggak gila hormat loh ya. Tapi kalau kamu kasih ya apalagi ya enggak apa sih gitu. Nah, mungkin saudara bukan tipikal orang yang sombong, yang suka komentar koan-koan memamerkan keberhasilan. Tapi begitu tidak dipuji, saudara merasa apa yang salah ya? Kok nggak dipuji ya? Biasanya dipuji nih gitu. Itu saya dulu waktu muda. Berhala saya itu pengakuan soalnya. Jadi dulu kalau saya khotbah dipuji orang, wah bagus masih muda khotbahnya bagus banget gitu kan. Saya bilang, wah kemuliaan untuk Tuhan gitu. Tapi malam hari gak bisa tidur, seneng dengerin itu terus gitu. Mulut saya aja ngomongnya kemuliaan bagi dia gitu. Dalam hati kemuliaan bagi dua ya kan? Tuhan sama saya kita seringkali gitu, mainnya tuh halus banget gitu loh saudara. Mainnya halus banget gitu. Terus nanti kalau gak dipuji, apa ada yang salah ya dengan khotbahku? Biasanya dipuji, kali ini kok gak ada yang puji ya gitu. Wah jangan-jangan gak diterima nih loh, sombong loh. Padahal saya nggak mencari kesombongan, pamer enggak, tapi nggak dikasih pujian, terganggu. Namanya sombong. Hati-hati dengan hati kita.
Karena hati kita licik. Nah sekarang kita akan lihat kaitannya dengan Injil itu apa. Good news-nya untuk kita begini, saudara. Dari cerita Gideon kita tahu Tuhan berkenan memakai pemimpin yang tidak sempurna. Di akhir dari hidup Gideon dikatakan demikian. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel itu. Walaupun Gideon mengakhiri hidupnya dengan berbagai macam cacat, tapi penulis Alkitab tetap berkata, Gideon dengan segala hal baik yang dia lakukan. Tuhan tidak butuh pemimpin sempurna. Hakim-hakim itu bicara tentang pemimpin yang tidak sempurna. Tapi Tuhan mau pakai pemimpin yang tidak sempurna ini. Tadi malam saya malah memberikan webinar, seminar tentang parenting, gospel centered parenting. Bersyukur saudara, ratusan orang hadir. Kurang lebih 800 orang mendaftar dan hadir. Beberapa ratus lagi mau masuk tanpa mendaftar, tapi ditolak karena tanpa mendaftar. Saya lihat tuh di tulisannya yang nunggu di waiting room itu masih 400-an, padahal ini udah 800-an lebih begitu kan. Haus belajar parenting. Lalu pertanyaan terakhirnya begini, bagaimana kalau yang Kristen, yang cinta Tuhan cuma satu orang tua? Atau bagaimana kalau single parent sudah bercerai? Apakah masih bisa menjadi pemimpin yang baik yang berpusat pada Injil? Jawaban saya adalah bisa. Karena gospel centered parenting yang paling penting bukan parentnya, yang paling penting gospelnya. Ngerti maksud saya? Jadi tidak butuh parents yang sempurna. Karena kita sudah punya gospel yang sempurna, Injil yang sempurna. Tugas kita itu cuma menghidupi Injil aja. Supaya anak kita melihat bahwa kita menghidupi nilai-nilai Injil, kita mengajarkan Injil kepada anak-anak kita regardless of our spouse, pasangan kita, cinta Tuhan atau tidak, kita single parent atau bukan, Tuhan bisa bekerja dalam keluarga kita melalui kuasa Injil. Tuhan membuktikan itu. Banyak pemimpin tidak sempurna, tapi Tuhan mau pakai. Dan anyway, siapa yang sempurna? Tidak loh. Saya tidak sempurna, tapi Tuhan pakai saya menjadi kepala keluarga, menjadi kepala gereja di gereja lokal, karena kepala gereja Universal Tetap Kristus. Saya menjadi kepala di pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Padahal saya tidak sempurna, saya melakukan banyak kesalahan, tapi saya percaya kasih setia Tuhan melebihi dosa-dosa saya. Ini good news-nya untuk kita. Dan good news yang kedua, yang terakhir untuk kita adalah ini. Kristus merendahkan dirinya, bahkan merengkuh ketakutan bagi kita. Beda dengan Gideon. Saya bacakan di Matius 26 waktu Yesus di Taman Getsemani. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Gideon yang penakut akhirnya menjadi pemenang. Akhirnya menjadi pribadi yang menakutkan bagi semua orang. Tapi Allah yang tidak bisa merasa takut, dia menjadi manusia supaya dia bisa merasakan ketakutan saya dan saudara. Allah nggak bisa takut, tapi dia menjadi manusia dan dia terbuka. Dia berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih, takut, seperti mau mati rasanya. Aku butuh kamu, berjaga-jagalah bersama dengan aku. Mungkin untuk ukuran dunia kita berkata, lemah banget, nah aku takut lagi, minta ditemani orang lagi, laki-laki macam apa. Tapi Kristus merengkuh semua ketakutan, dia jujur dengan ketakutan itu. Karena dia paham semua ketakutan kita. Dia bukan Gideon yang tidak paham ketakutan anaknya. Dia bukan Gideon yang menakutkan semua orang. Tapi Kristus jadi manusia, sekali lagi merengkuh ketakutan kita. Apakah ada ketakutan yang kita bawa hari ini? Mungkin takut dengan anak-anak kita, nanti nasibnya seperti apa? Takut dengan nasib bisnismu, takut dengan nasib pernikahanmu, takut dengan keluarga dan sebagainya. Apapun kekhawatiran kita, ketakutan kita, kita datang kepada Tuhan dan Tuhan tidak pernah menghina kita. Karena dia yang pernah jadi manusia, dia juga pernah merasa ketakutan. Dia pasti akan berkata begini, I know how you feel. Aku tahu bagaimana engkau rasakan sekarang. Dan Tuhan pasti berkata, bukan lagi gini, berjaga-jagalah dengan aku. Bukan. Tapi kali ini Tuhan akan berkata, aku menjaga engkau. Jangan takut. Aku pernah
merasakan ketakutan, dan sekarang Tuhan berkata, aku menjaga engkau. Dan mari kita tunduk kepala kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan semua ketakutan kita, kegagalan kita, keterpurukan kita. Atau kalau saudara berada dalam keadaan baik-baik saja, sedang berhasil, mari kita datang kepada Tuhan juga, menguji hati kita. Apakah kita telah berubah karena semua keberhasilan itu menjadikan kita sebagai pribadi yang berbeda, yang semakin tidak seperti Kristus? Mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau keberhasilan membuat engkau tidak punya waktu berdoa, kalau bisnis yang lancar membuat engkau tidak punya waktu sendirian dengan Tuhan, kalau keberhasilan demi keberhasilan yang engkau rasakan membuat engkau merasa hebat, lebih baik daripada orang lain, mari datang kepada Tuhan, mohon ampun di hadapan Tuhan, dan mengakui semua keberhasilan kita adalah anugerah Tuhan. Dan kita ingat kita dulu siapa. Kita dulu bukan siapa-siapa, dan kita tidak punya apa-apa. Tapi toh Tuhan mengangkat kita, memberikan kepada kita keberhasilan. Ini semua anugerahnya dan kita patut bersyukur kepadanya. Tapi bagi Bapak Ibu saudara yang sedang dalam keterpurukan, kehancuran, jangan khawatir. Jangan malu mengakui bahwa Tuhan, aku takut, aku sangat takut dengan masa depan anakku, masa depan pekerjaan, pernikahan, keluargaku, dengan kesehatanku, dengan masa tuaku. Datang kepada Tuhan, bilang, Tuhan aku takut, tapi aku tahu Engkau pernah punya ketakutan yang sama, dan Engkau akan menjaga aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami datang kepadamu, kami yang sudah Tuhan beri keberhasilan. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami tetap rendah hati mengingat bahwa kami tidak bisa apa-apa, kami bukan siapa-siapa, tapi Tuhan yang mengerjakan semuanya bagi kami. Biarlah kami tetap rendah hati dan bersandar pada kasih karunia-Mu. Dan bagi kami Tuhan, yang masih gagal, terpuruk, bahkan hancur, kiranya kami juga mau datang kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau bukan seperti Gideon yang tidak paham ketakutan orang lain, tapi Engkau paham dengan ketakutan kami. Engkau merengkuh ketakutan kami, karena Engkau pernah takut juga. Dan kami meletakkan diri kami kepada-Mu. Engkau menjaga kami, dan kami mau berkata amin untuk itu. Engkau menjaga kami, dan kami akan baik-baik saja, karena Engkau mengasihi kami lebih daripada kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Bagi kami semua yang takut, Tuhan ingatkan kami bahwa persoalan kami yang terbesar yaitu dosa sudah dibereskan di kayu salib. Bahwa ketakutan kami yang terbesar yaitu maut sudah dikalahkan di dalam kubur yang kosong. Tidak ada yang bisa menakutkan kami lagi, karena kami milik-Mu dan Engkau milik kami. Dan itu cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.